Selamat pagi Bapak Suyata dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagian dari praktikum ketiga dan keempat dari mata kuliah pengantar kecerdasan buatan kelas D. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jocelyn Enjanova dan tiga rekan saya, Dilan Claudiustan, Evan Bisma Daniswara, dan Valentino Rossi Hartono. Materi pembahasan pada kali ini ada Convolutional Neural Network atau CNN yang sudah dilaksanakan pada guided dan unguided modul pembahasan ketiga dan juga modul keempat yaitu pengenalan pola. Baik, yang pertama adalah convolutional neural network dalam bagian modul dan guided. Yang pertama adalah pengertian dari CNN. Next. CNN adalah algoritma deep learning yang dirancang untuk pengenalan dan memproses gambar. CNN terdiri dari beberapa lapisan utama. Yang pertama adalah lapisan konvolusi. Lapisan konvolusi ini menggunakan filter untuk mendeteksi fitur seperti tepi dan tekstur. Yang kedua adalah lapisan polling. Lapisan polling melakukan downsampling untuk mengurangi kompleksitas komputasi. Yang ketiga adalah fungsi aktivasi. Umumnya menggunakan ReLU untuk non-linearitas. Dan yang terakhir adalah lapisan fully connected. Membuat prediksi berdasarkan fitur yang dipelajari. Next. Selanjutnya adalah proses dan pelatihan. Dalam proses, CNN terdiri dari beberapa lapisan konvolusi diikuti dengan lapisan pooling. Data kemudian di-flatten sebelum masuk ke lapisan fully connected untuk klasifikasi. Dalam pelatihan CNN, langkah-langkah pelatihan CNN itu meliputi persiapan data, fungsi loss, optimizer, dan backpropagation. Next. Yang selanjutnya adalah evaluasi, aplikasi, dan implementasi CNN. Yang pertama adalah evaluasi, yang terdiri dari akurasi, presisi, recall, dan event score. Untuk akurasi, presentasi prediksi yang benar. Lalu, presisi, recall, dan event score digunakan untuk evaluasi yang lebih mendalam, terutama data tidak seimbang. Yang selanjutnya adalah aplikasi CNN. Terdiri dari klasifikasi gambar, deteksi objek, segmentasi gambar, dan analisis video. Lalu yang berikutnya adalah implementasi dalam Python. Yang pertama harus dilakukan adalah loading data terlebih dahulu menggunakan dataset CIFAR 10. Selanjutnya arsitektur model menggunakan lapisan conv 2D, max pooling 2D, flatten, dan dense. Yang selanjutnya adalah compiling model, lalu training model. Setelah itu mengevaluasi model dan menampilkan prediksi dan juga visualisasi. Next. Nah, untuk di guided, yang pertama kita mengimport dulu library, kemudian membuat dataset CIFAR 10, lalu normalisasi gambar, dan yang terakhir adalah one hot encoding, itu untuk loading dan preparing data. Yang selanjutnya adalah building CNN model. Kita pertama mengimport library terlebih dahulu, kemudian membuat model dan menambahkan lapisan konvolusi dan polling, dan yang terakhir adalah lapisan flatten dan fully connected. Lalu dalam compiling kita menggunakan model.compile optimizer, lalu selanjutnya terus training, evaluasi, dan prediksi. Nah, untuk memvisualisasikan hasil dari training, kita mengoutputkannya menggunakan matplotlib atau biasa disingkat PLT. Itu untuk hasil dari visualisasi akurasi dan loss dalam bentuk grafik garis.
Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagian CNN atau Convolutional Neural Network, bagian unguided. Tujuan menggunakan algoritma Convolutional Neural Network yaitu untuk memproses gambar dan menghasilkan klasifikasi gambar bola dengan akurasi tinggi pada proyek kali ini. Alasan digunakannya CNN karena yang pertama, CNN memiliki kemampuan memahami gambar secara mendalam. Yang kedua, CNN dapat mengekstrak fitur penting secara otomatis dan juga mengenali pola yang kompleks. Dan yang ketiga, CNN dapat diandalkan karena akurasi dan efisiensinya yang tinggi. Sebelum memulai, kami disediakan dataset. Dalam proyek ini, dataset yang digunakan berupa sekumpulan gambar yang memiliki 3 kategori berbeda, ada bola basket, bola tenis, dan juga bola voli. Dataset bola ini ada bola basket, bola tenis, bola voli, dengan masing-masing berisi kumpulan gambar tergantung jenis bola itu yang berbeda-beda. Mengawali dari coding, kita pertama harus mengimport library-nya dulu menggunakan TensorFlow. Import TensorFlow STF di sini digunakan sebagai kerangka kerja utama untuk membangun serta melatih model dalam deep learning. Kemudian, image data generator di sini berfungsi untuk augmentasi data gambar seperti melakukan rotasi, flipping, dan juga scaling supaya dapat memperluas dataset dan juga meningkatkan generalisasi model CNN. Yang terakhir ada import OS. Di sini OS berfungsi untuk memuat dataset gambar yang nanti akan diproses. Tahap berikutnya adalah persiapan data dan validasi. Di sini terdapat beberapa kode di mana path dataset di sini digunakan untuk menentukan lokasi atau path directory dataset itu berada. Image height dan image width ini untuk menentukan ukuran gambar. Batch size ini untuk menentukan jumlah gambar tiap batch-nya, di mana pada kasus ini adalah 32 gambar tiap batch. Berikutnya ada image data generator. Di sini ada augmentasi dan normalisasi data pada gambar. Ada pula flow from directory yang menghasilkan data validasi dari subset dataset. Yang terakhir ada flow from directory untuk train generator, di mana dia akan menghasilkan data pelatihan dari direktori gambar. Berikutnya kita bisa building atau membangun model CNN arsitekturnya menggunakan sequential. Di sini perintah untuk membuat model CNN secara berurutan. Berikutnya ada lapisan konvolusi pertama untuk menambahkan 32 filter, aktivasi relu, dan juga input gambar. Tahap berikutnya ada max pooling menggunakan pool ukuran 2x2 untuk downsampling. Dan ada lapisan konvolusi kedua, di sini menambahkan 64 filter menggunakan aktivasi relu. Berikutnya, max pooling 2D menggunakan ukuran pool seperti yang sebelumnya, 2x2 untuk downsampling, kemudian di flatten, di mana kita akan mengubah peta 2D menjadi bentuk vektor satu dimensi. Dan ada juga dense atau fully connected, di mana dia akan menambahkan 128 neuron menggunakan aktivasi relu juga. Output akan menambahkan 3 neuron. Di sini kasusnya adalah 1 neuron tiap kelasnya dengan aktivasi softmax. Yang terakhir ada model summary di sini untuk menampilkan arsitektur modelnya. Tahap berikutnya adalah kompilasi dan tahap melatih model. Pada kompilasi model terdapat optimizer Adam yang di sini berfungsi sebagai optimisasi bobot model, kemudian loss categorical cross entropy berfungsi untuk menghitung kesalahan klasifikasi pada multikelas, dan matrix untuk mengatur akurasi model. Pada tahap melatih model, di sini terdapat model fit, di mana ini adalah perintah untuk memulai pelatihan, kemudian train generator adalah memasukkan data pelatihan, validation data untuk data validasi, dan yang terakhir, epoch adalah pelatihan untuk kita set 20 epoch. Berikutnya ada load dan pemrosesan gambar. Di sini seperti pada tulisannya di sini load image path from folder, di mana dia berfungsi untuk memuat path file gambar dalam folder yang ada. Kemudian pre-process image terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada membuka gambar dari path itu, mengubah ukuran gambar ke target, kemudian gambar dikonversi menjadi array NumPy, dan menambahkan dimensi batch. Di sini di set axis sama dengan 0. Kemudian yang terakhir adalah menormalisasi pixel ke rentang 0,1. Tahap berikutnya adalah visualisasi dan prediksi model. Di sini num images berfungsi untuk menghitung jumlah gambar yang ada, dan PLT subplots membuat layout subplots untuk menampilkan beberapa gambar. Dan jika hanya terdapat satu gambar, maka subplot akan diatur menjadi tunggal. Kemudian ada perulangan juga atau looping, di mana pada looping ini
melakukan beberapa tahap, yaitu membuka dan resize gambar, menampilkan gambar tanpa sumbu, kemudian juga menambahkan judul dengan prediksi probabilitasnya. Berikutnya ada PLT Site Layout untuk merapikan layout, dan terakhir ada PLT Show untuk akhirnya menampilkan gambar dan prediksi yang sudah kita buat tadi. Untuk prediction sendiri, ada folder path di mana kita harus mendefinisikan lokasi dataset tiap jenis bolanya. Ada data bola voli, bola basket, dan juga tenis. Kemudian kita juga memuat path gambar tiap folder yang sudah kita masukkan tadi, dan kita gabungkan satu gambar dari tiap jenis bola menggunakan kita simpan di all images. Kemudian untuk prediction akan menyimpan hasil prediksi model, dan akan dilakukan perulangan untuk memproses gambar, mendapatkan prediksi, serta untuk menyimpan hasil. Dan yang terakhir, display combine predictions untuk menampilkan hasil final akhirnya. Berikut adalah hasil dari unguided yang sudah kami kerjakan, di mana dapat kita lihat di sini prediksinya tepat, tidak ada yang meleset bahwa bola basket akurasinya 99,61, bola voli 100%, dan bola tenis 100% juga. Nah, baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang modul pengenalan pola. Next. Nah, apa itu pengenalan pola? Nah, pengenalan pola sendiri adalah proses penggunaan algoritma untuk mengenali pola dalam data, seperti gambar, suara, atau membuat keputusan atau klasifikasi. Lalu, ada beberapa metode untuk pengenalan pola sendiri. Yang pertama adalah statistical pattern recognition, yaitu adalah menganalisis data menggunakan statistik untuk mengenali pola. Yang kedua, ada synthetic pattern recognition, menggunakan struktur seperti tata bahasa untuk pola kompleks. Lalu ada yang ketiga, ada neural pattern recognition, adalah menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mempelajari pola. Yang keempat ada template matching, yaitu membandingkan pola dengan template referensi. Yang kelima adalah fuzzy-based approach, yaitu mengelompokkan pola berdasarkan kesamaan fitur. Yang keenam, yang terakhir adalah hybrid approach, adalah menggabungkan metode-metode untuk hasil yang lebih baik. Nah, di sini kita masuk ke penerapan deteksi wajah. Penerapan deteksi wajah adalah memanfaatkan library OpenCV untuk mengenali wajah dalam gambar atau video dengan menggunakan model seperti HR Cascade. Lalu masuk ke alur program deteksi wajah, ada dua, yaitu adalah aplikasi pada gambar. Jadi gambar diolah, diubah menjadi grayscale, dan wajah dapat deteksi. Kemudian aplikasi pada real time, webcam digunakan untuk mendeteksi wajah langsung secara real time. Jadi kesimpulannya pada modul pengenalan pola ini adalah pengenalan pola bermanfaat untuk berbagai bidang seperti pengenalan wajah dan suara. Lalu kombinasi metode dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi yang dideteksi. Nah, di sini kita akan masuk ke guided pertama pengenalan wajah pada gambar. Guided sini adalah guided yang mungkin singkat sekali. Langsung masuk aja. Yang pertama adalah import library. Di kode tersebut adalah memiliki fungsi yaitu pertama CV2 untuk membaca gambar, mendeteksi wajah, dan menggambar bounding box. Yang kedua adalah matplotlib pplot untuk menampilkan gambar hasil deteksi. Masuk ke load gambar, kode di atas tersebut memiliki fungsi membaca gambar dengan nama file image. Di sini adalah nama filenya image JPG. Gambar dibaca dalam format blue, green, and red. Lalu yang ketiga, konversi ke grayscale. Kode di atas memiliki fungsi mengubah gambar menjadi hitam putih agar fitur wajah lebih mudah dikenali. Masuk ke yang keempat, kode di atas ini memiliki fungsi membuat model HR Cascade yang tadi itu untuk mendeteksi wajah frontal pada gambar. Yang kelima, kode ini berfungsi yang pertama, scale factor-nya itu adalah mengontrol pengurangan ukuran gambar secara bertahap. Yang kedua, min neighbor-nya adalah untuk jumlah deteksi yang diperlukan untuk menganggap area sebagai wajah. Yang ketiga, min size, ukuran minimum wajah yang akan dideteksi. Kita masuk ke yang keenam, gambar bounding box. Kode di atas menggambar kotak hijau di sekitar wajah yang terdeteksi. X, Y adalah koordinat pojok kiri atas, X tambah W, Y tambah H adalah koordinat pojok kanan bawah, 0,255,0 adalah warna hijau dalam RGB. Dan kode 2 ini adalah ketebalan garisnya.
Yang ketujuh, kita masuk ke konversi BGR dan RGB. Kode di atas memiliki fungsi mengubah format warna dari BGR ke RGB agar sesuai untuk ditampilkan. Nah, yang terakhir adalah tampil hasilnya. Fungsi kode di atas menampilkan gambar hasil deteksi dengan bounding box tanpa sumbu koordinat. Baik, untuk guided kedua, pengenalan pola, saya akan menjelaskannya. Next. Oke, untuk guided pengenalan pola kedua, pertama-tama kita akan mengimport terlebih dahulu. Yang pertama adalah CV2, merupakan sebuah library untuk pengolahan gambar dan video. Lalu ada NumPy, berguna untuk memanipulasi array dan perhitungan matematika. Lalu kode di bawah menjelaskan tentang model file konfigurasi model atau suatu jaringan. Lalu ada weight file berat model yang telah dilatih. Lalu ada CV2 DNN with net from Cafe, membuat model deteksi wajah. Lalu di atas menjelaskan mengenai CV2, video capture 0, yaitu membuka webcam, lalu angka 0 adalah indeks dari webcam tersebut. Lalu, codingan di atas menjelaskan mengenai mengambil dimensi gambar, membuat blob yang diartikan sebagai data gambar dalam format input jaringan. Lalu akan memasukkan data ke model, FaceNet set input, lalu akan melakukan prediksi wajah dengan kode face_net.forward. Lalu kode di atas akan melakukan iterasi pada sebuah wajah yang terdeteksi, mengecek confidence score, yang berarti apabila lebih dari 0,5 berarti wajah terdeteksi dengan baik. Menghitung koordinat kotak, wajah, dan menggambarnya di video dengan CV2 rectangle. Lalu, program akan membaca setiap frame dari webcam, memanggil fungsi detect untuk mendeteksi wajah pada frame, lalu akan menampilkan frame dengan wajah yang terdeteksi. Lalu kodegan di atas akan melakukan menunggu tombol Q untuk ditekan atau jika jendela ditutup. Lalu akan menutup akses webcam dan menutup semua jendela yang terbuka. Sekian penjelasan dari modul 3 dan 4 selama kami kerjakan UGD dan guided-nya yang sudah diajarkan di kelas PKB. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sekian dari kami. Terima kasih.